Kalian pasti sadar kan, jika Indonesia semakin sering disiarkan oleh berita internasional. Entah karena bahan tambang, isu lingkungan, bonus demografi, atau sekadar jadi panggung kunjungan tokoh dunia. Sekarang muncul pertanyaan yang mulai sering banget terdengar. Apakah Indonesia cuma sekadar pion dalam agenda global yang lebih besar? Gue bukan mau bawa teori konspirasi, tapi kita bakal bahas satu persatu mulai dari data, jejak historis, dan pola yang terlihat makin jelas. Jadi tujuan video ini bukan untuk nakut-nakutin, tapi sebagai peringatan buat kita semua. Oleh sebab itu, semakin tinggi posisinya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Pertama, Indonesia adalah pangsa sumber daya dunia. Coba lihat fakta paling dasar. Indonesia itu penyumbang 40% nikel dunia. Indonesia juga merupakan salah satu penghasil sumber daya alam seperti batu bara, bauksit, tembaga, dan CPO. Tapi dari segi industrialisasi, kita bukanlah pemimpin, kita hanya penyedia bahan mentahnya saja. Makanya, negara-negara besar dari Cina, Amerika, Uni Eropa, sampai Jepang, semuanya punya perhatian ke sini. Karena di mata mereka, Indonesia itu bukan negara berkembang biasa, tapi ladang sumber daya yang nggak bisa mereka abaikan. Dan kalau kita ingat-ingat lagi, tren globalisasi 20 tahun terakhir bukanlah sekadar liberalisasi ekonomi, tapi redefinisi kontrol. Siapa yang menguasai bahan baku, maka dia yang mengatur masa depan industri. Jadi, ketika banyak negara udah mulai beralih ke green energy, kendaraan listrik, dan transisi digital, mereka nggak cuma fokus sama teknologi, mereka juga rebutan akar teknologinya, karena sumber bahan mentahnya ada di kita. Makanya, bukan hal aneh ketika Elon Musk mulai tertarik ke tambang nikel di saat Jepang berunding soal kerjasama energi. Tapi di belakangnya pengen narik pengaruh terkait kebijakan ekspor kita. 2. Smart power bukan hard power. Kalau zaman dulu, dominasi itu datang lewat penjajahan atau intervensi militer. Namun, sekarang telah berbeda. Sekarang adalah eranya smart power. Lu bakal ngeliat lembaga-lembaga luar kayak IMF, World Bank, WHO, bahkan lembaga riset dan LSM global mulai masuk ke Indonesia dengan agenda kerjasama dan penguatan kapasitas. Tapi proyek ini seringkali datang barengan sama syarat-syarat kebijakan tertentu. Dan bukan cuma soal ekonomi, tapi juga kesehatan, pangan, energi, bahkan pendidikan. Contohnya, bantuan program gizi atau vaksin dibarengi riset berbasis data partisipan Indonesia. Atau saat investasi digital datang, dibarengi dengan permintaan buka akses ke sistem data nasional. Bantuan dan investasi bukan hal yang salah, tapi pertanyaannya, apakah kita punya kendali penuh dalam setiap keputusan besar itu? Atau kita cuma ngikutin cetak biru yang sudah dirancang oleh pihak luar? 3. Awalnya kerjasama, berubah menjadi kekuasaan. Gue kasih analogi. Kalau lu masukin uang ke bisnis orang lain, lu pasti minta laporan kan? Tapi kalau yang lu masukin uang miliaran dolar, lu pasti nggak cuma minta laporan. Lu pasti minta posisi utama, duduk tenang di kursi istimewa, sambil mengarahkan keputusan-keputusan besar dari balik layar. Itu yang terjadi ketika dana global masuk lewat investasi strategis. Entah di sektor energi terbarukan, smart city, atau edukasi digital. Kalau kalian ingat proyek IKN, siapa sebenarnya pemilik teknologi smart grid, kemudian siapa yang pasang data centernya, dan siapa yang pegang satelitnya. Apakah itu berarti buruk? Nggak juga. Tapi, kalau semua infrastruktur masa depan bergantung pada teknologi dan pendanaan dari luar, apa kita masih pegang kendali penuh atas kedaulatan kita sendiri? Dan ini bukan cuma soal politik, dampaknya nyata. Misalnya, saat skema kerjasama ekonomi digital diberlakukan, startup lokal mulai tumbang karena harus saingan sama perusahaan global. 4. Bonus demografi atau bonus eksploitasi. Banyak banget yang bilang Indonesia bakal panen bonus demografi. Padahal tahun 2030 sampai 2045 merupakan masa emas karena penduduk usia produktif mendominasi. Tapi pertanyaannya,
Kalau industri kita belum mapan, pendidikan masih timpang, dan sektor strategis didominasi asing, apa itu benar-benar jadi bonus buat rakyat kita? Atau justru itu daya tariknya? Modal kecil, bayar SDM murah, namun untungnya besar. Ingat, pasar tenaga kerja global sekarang bukan cuma soal kerja fisik, tapi kerja digital, kerja kreatif, dan kerja berbasis sistem. Kalau anak muda kita nggak siap, ya kita jadi buruh digital. Kerja buat platform luar, kontribusi ke ekosistem luar, tapi nggak pernah pegang kendali atas nasib sendiri. 5. Siapa yang menulis agendanya? Kita sering nanya, siapa sih yang punya agenda? Tapi mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, siapa yang nulis agendanya? Apakah kita cuma hadir karena diundang ke forum-forum global, atau kita benar-benar terlibat dalam merumuskan isi pembahasannya? Karena setiap kali kita duduk di forum seperti G20, COP, atau WHO, kita membawa lebih dari sekadar pena untuk menandatangani kesepakatan. Kita juga harus paham dampaknya dalam jangka panjang. Karena ini bukan cuma soal headline hari ini, tapi soal arah kekuasaan baru yang sedang dibentuk secara perlahan dan seringkali nggak kelihatan. Ini bukan soal pesimisme. Justru, ini adalah momentum untuk naik kelas. Tapi syaratnya jelas, harus sadar, harus paham peta besar yang sedang dimainkan. Karena globalisasi itu seperti pisau bermata dua. Bisa membuka jalan menuju kemajuan, tapi juga bisa menyesatkan arah kalau dijalani tanpa kendali. Kolaborasi itu penting, tapi kendali tetap harus di tangan kita. Dana dari luar bisa bantu, tapi arah bangsa ini nggak boleh ditentukan orang lain. Semoga video ini bisa jadi pengingat bahwa agenda global bukan sesuatu yang harus ditolak mentah-mentah. Tapi kalau kita nggak paham cara kerjanya, kita bisa saja jadi pion yang bergerak karena dorongan, bukan karena pilihan. Indonesia nggak boleh cuma jadi panggung buat para pemain global. Indonesia harus jadi pemain utama dan memiliki peran untuk menulis agendanya sendiri dan membuka bab baru dalam sejarah dunia. Setuju? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.